Baik, kita lanjutkan ya. Jadi lagi bahwa metode iterasi titik tetap ya, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah membentuk persamaan X sama dengan GX ya. Jadi pertama adalah bentuk ya, persamaan X, katakan N plus 1 sama dengan GXN ya. Persamaan ini diperoleh dari apa? Dari Fx sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, nah, maka yang kedua adalah menaksir ya. Taksir nilai awal. Sebarang ya. Ini sebarang nilai awalnya ya. Kemudian yang ketiga ya nilai awalnya kita kan misalkan X1 sama dengan A lah gitu ya. Kemudian yang ketiga kita hitung ini ya. Hitung Xn plus 1 sama dengan Gxn. Kemudian hitung pula galatnya ya. Hitung galat ya. Dan galatnya adalah selisih antara Xn dan Xn plus 1. Jadi E-nya kita ambil galat mutlak ya. Galat mutlak saja. Jadi katakan Xn plus 1 dikurangi dengan Xn. Sederhana, ini tinggal ya, kalau sudah, intinya kita hitung, lakukan terus-menerus perhitungannya. Setelah tahu, misalkan X1, nanti hitung X2, cari galatnya, hitung X3, cari galatnya, hitung X4. Terus kita hitung, kita ulangi ya, sampai dalam hal ini tahap berikutnya ya ini ya. 2 sampai 4 lah. Sampai diperoleh gitu kan ya. Sampai diperoleh galat atau E ya, galat, tulis E ya. Sampai diperoleh E yang kurang dari galat yang diinginkan ya. Galat yang ditoleransi atau yang diinginkan. Jadi kita bisa tentukan dulu inginnya galatnya berapa gitu ya. Kurang dari sekian. Nah, kita hitung terus sampai diperoleh galat kurang dari yang kita inginkan. Baik, sebagai contoh misalnya kemarin kita punya apa? X pangkat berapa? Oh gitulah ya, hampiri akar dari ya. Akan hampiri akar dari X kuadrat min 2X min 5 misalnya. Kemarin ya ini ya kalau nggak salah ya. Menggunakan iterasi, menggunakan metode iterasi titik tetap ya. Iterasi titik tetap. Ya. Mohon maaf Pak, untuk yang kemarin itu X pangkat 3 min 3X min 5 Pak. Oke, baik. Min 3X. Oke. Baik, nah dari sini kita bisa bentuk beragam kemungkinan persamaan. Coba kita lihat. Misalkan bisa kita buat pertama ya. Kemungkinan X sama dengan GX. Pertama misalnya kalau kita buat ini menjadi 3X yang kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti kan X min 3 min 5 sama dengan 3X ya. Atau X berarti X pangkat 3 dikurangi 5 dibagi 3. Satu, ya. Kemungkinan kedua adalah misalnya kita buat jadi begini, X pangkat 3 dikurangi dengan 3X, kita ganti jadi X kali
X kuadrat min 3, gitu kan, boleh aja. Dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan X sama dengan 5 sama dengan 0 ini. 5 sama dengan 0. Jadi bisa kita dapatkan ini berarti X sama dengan 5 dibagi dengan X kuadrat min 3. Apalagi kemungkinannya ini? Bisa X kuadrat kali X, ya, sama dengan 3X plus 5. Sehingga kita bisa dapatkan X sama saja dengan apa? Bisa 3X plus 5 dibagi dengan X kuadrat. Gitu kan? Atau boleh jadi X sama dengan apa? X sama dengan akar, gitu. Yang keempat dari sini, berarti X sama dengan, kuadrat sama dengan 3X plus 5 dibagi dengan apa? X kan ya? Kalau dicari X berarti diakarkan. Gitu. Boleh. Ada beragam. Ada beragam kemungkinan rumus, apa namanya, rumus untuk apa iterasi ini. Dari sini juga bisa juga, dari sini kita dapatkan X kuadrat min 3 sama dengan 5 per X, gitu. Ya. Nanti ketemu X kuadratnya rumusannya. Ya ini sama aja nih, ya. Baik. Anggaplah ya seperti ini, maka kita pilih saja, ya. Nah, namun dari beragam pilihan, ya, dari beragam kemungkinan ini boleh jadi, ya, boleh jadi hasil iterasinya nanti konvergen, artinya menuju ke satu nilai. Boleh jadi juga tidak. Dan yang tentu yang kita pilih yang mengarah ke satu nilai tertentu, gitu ya. Kalau misalkan divergen, ya kita abaikan saja. Artinya kita tidak bisa apa menggunakan yang itu, gitu lah ya. Artinya tidak sampai ke yang kita cari, gitu. Ya namanya juga apa namanya menaksir, gitu kan ya, mencoba, gitu ya. Kita hanya mengambil taksiran yang menuju ke arah yang konvergen. Baik, sebagai ini kita lihat, misalkan ambil kemungkinan pertama, ya, misalkan kita ambil kemungkinan 1, ya. Dengan membuat xn plus 1 sama dengan, ini berarti xn pangkat 3 dikurangi 5 dibagi 3. Ya. Misalkan galatnya kurang dari, katakan galat kurang dari 0,01 lah, gitu ya. Galat kurang dari 0,01. Pertama, iterasi pertama, perhitungan pertama, ya. Kita lihat yang pertama, kita pilih, misalkan X1 sama dengan berapa nih maunya? Gitu ya. 1 misalnya, ya. Kalau X1 sama dengan 1, maka berarti kita akan dapatkan X2 dari sini. Masukkan ke sini, ya. Ini jadi ini X1 kan, berarti 1 pangkat 3 dikurangi 5 dibagi dengan 3. Min 4 per 3, ya. Kemudian galatnya E1 berarti sorry, ini galatnya galat kedua, ya.
Berarti X2 dikurangi dengan X1. Minus 4/3 dikurangi 1 ya. Positif 7/3. Ini besar galatnya. Kemudian hitungan berikutnya. N kedua. Berarti kita akan dapatkan X3. Ya, X3 ya. X3 berarti X2. X2-nya kan ini nih, min 4/3. Pangkat 3. Min 4/3 pangkat 3 dikurangi dengan 5 dibagi 3. Berapa itu? Berapa sih? 4/3 ya. Atau kita coba hitung pakai ini ya. Minus 2,4. Pak, Minus berapa? 2,4. Minus 2,4. Minus 2,4. Baik. Kemudian galatnya berarti galatnya X3 dikurangi dengan X2. X2 ya. Berarti min 2,4 dikurangi berapa? Min 4/3 ya. Jadi plus 4/3. 1,3. Mohon maaf, Pak. Ya. Itu mungkin minus 2,4 itu maksudnya min 4, nilai dari min 4/3-nya, Pak. Oh, belum dihitung. Kalau keseluruhannya itu minus 0,87. 0,87 ini. Iya, Pak. Oke, baik, saya percayakan itu ya. 0,87 tambah 1,3 berapa itu? Minus 0,46 kira-kira ya. Masih belum ya, masih ini. Kemudian kita lanjutkan untuk hitungan berikutnya. X4 kita akan dapatkan berarti X3 yang ini minus 0,87 pangkat 3 dikurangi 5 dibagi dengan 3. Ya, begitu seterusnya sebenarnya ya. Ya, kalau kita coba cari ini, kalau ini masih pakai Excel itu masih bisa sederhana ya. Nah, saya stop dulu ya ininya.
nyalain. Tadi rumusnya adalah apa? Sepertiga atau X pangkat. Nah, ini X. Ini adalah X-nya ya, XN-nya ini. XN. Ke bawah saja sebenarnya, kayaknya ke bawah. Ini galak lah. Oke. Nah, ini rumusnya apa? XN sebelumnya, gitu kan ya? XN sebelumnya dipangkatkan dengan 3, dikurangi 5, ya. Dibagi 3. Ini dalam kurung ya. Dibagi 3. Oke, tadi min 4/3 ya, 1,333. Kemudian, nah galatnya mulai hitung dari sini aja, galat kedua berarti ya. Berarti selisih antara absolut ya, kita ambil harga mutlaknya, absolut dari XN, X2 dikurangi X1, kan gitu ya. Mohon maaf Pak, tadi yang saya mungkin salah Pak. Salah ya? Bener yang Fadli tadi Pak. Oke. Baik, kita lihat saja dulu di sini ya, mana yang benar. Baik, ini udah benar rumusnya ya, coba cek ya. Jadi XN yang ini pangkat 3 dikurangi 5 dibagi 3, oke. Dan galatnya adalah selisih antara ini dengan ini, diabsolutkan, dimutlakan ya. Baik. Nah, berikutnya ini kalau sudah begini mah gampang sebenarnya ya. Ini kalau pakai Excel untuk iterasi masih bisa. Tinggal ditarik coba ke bawah. Kalau kita perhatikan di sini ternyata, nah ini ya, kalau kita gunakan ini dengan mengambil, menebak ya, menebak X awalnya 1, ini ternyata perhatikan galatnya nih, ya, makin besar. Artinya dia tidak menuju ke satu tidak menuju ke satu simpulan ya. Ini divergen disebutnya. Kita ganti-ganti coba. Kita bisa juga ya. Kalau min 1 bisa nggak? Ada nggak? Tidak juga ya. Oke, jadi yang rumus pertama ini tidak berhasil ya. Tidak berhasil menemukan itu. Kita coba gunakan rumus yang kedua ya. Yang kedua tadi apa ya? Kalau begini bisa sambil dilihat kayak ininya Pak, jambotnya. Tidak Pak. Tidak ya, harus di-share juga jambotnya, bukannya? Diganti share-nya Pak. Harus diganti share-nya ya. Share screen ini. Share screen-nya harus diganti ya. Saya kira bisa langsung, kalian bisa langsung lihat ini ya, meskipun tidak ditayangkan di situ. Baik, jadi yang tadi itu ini keliru ya, hitungnya tadi ya. Keliru ya. Baik, saya bisa lihat sih kalau saya. Bentar, tadi kemungkinan kedua adalah X sama dengan 5 dibagi X kuadrat min 3 ya. Coba kita lihat ya rumus yang kedua ya. Ini N, ini XN. Ini E. N lah. Rumusnya tadi, nah ini awalnya misalkan tebak 1 terserah, nanti bisa diganti-ganti ya. Rumusnya X
X sama dengan 5 dibagi X kuadrat min 3 ya. Iya, Pak. 5 dibagi dalam kurung ini ya, yang sebelumnya pangkat 2 dikurangi 3. Oke ya. Oke. Kemudian selisihnya ini absolut dari ini dikurangi sebelumnya. Tinggal ditarik aja nih ya berikutnya. Coba. Sama ini juga ya. Kemudian yang ketiga, coba yang ketiga tadi yang X, 3X plus 5 dibagi X kuadrat ya. Saja XN lah, XN. Kita sembarang ini. Ini tiga X plus 5 dibagi X kuadrat ya. Kita lihat. 3 dikali X yang sebelumnya. Nah, ditambah 5 dibagi ini pangkat 2 ya. X pangkat 2. X sebelumnya pangkat 2. Dari sama ya. Komanya salah, Pak. Udah titik. Komanya salah, sorry. 0,5. Sama juga ya. Di mana yang bisa mendapatkan nih kalau gitu ya? Yang konvergen. Mungkin kita memang tidak mendapatkan yang konvergen. Kemarin berapa sih nilainya ya? Yang akar ini 0,273 ya, berapa sih? Bisa. Jadi satu nggak bisa ya. Baik, coba yang satu lagi. Kita coba saja ya. Apakah berhasil atau tidak ya. Satu lagi yang X sama dengan akar ya. 3X plus 5 dibagi X ya. Sembarang dulu di awalnya. Akar tuh SQRT ya, SQRT.
akar dari 3X, 3 dikali X, X-nya yang atas nih, 3X plus 5, dibagi X, dibagi ini. Kalau dikurangi sebelumnya ya ini ya. Ini dia ya. Ternyata ini yang sukses. Tadi diinginkan apa? Akarnya kurang dari berapa? 0,01, Pak. Ini sudah ya ini ya. Ini kurang dari 0,01. Dan ini jawabannya. Kemarin 2, sekitar segitulah ya. Kalau diteruskan kemarin ini ternyata lebih akurat ini ya. Kayaknya. Kemarin seingat saya 2,273. Ya kalau yang kemarin kalian lakukan teruskan nanti suatu saat akan dapat kira-kira ke arah sini. Atau bahkan ini sudah lebih akurat lagi. Ya sekitar di sini 2,28 ya. Akarnya. Baik ya, jadi ini bisa diganti-ganti sama apa? Pengambilan ini, pengambilan nilai awal bisa menentukan berapa lama iterasi dilakukan gitu, berapa banyak. 2,278 atau 2,28 lah. Kalau hanya dua angka di belakang di belakang koma ya 2,28 ya kita ini kan. Tapi kalau misalkan ini lebih akurat lagi, lebih bagus lagi nih ya, iterasi. Kalau diteruskan ke bawah, ya jadi memang di sekitar 2,28 ya. Ini perhatikan galatnya sangat-sangat kecil nih. Di bawah 10 pangkat min 7 ya. Oke, jadi memang pendekatannya sekitar di 2,28 ya. Oke ya, itu metode iterasi tetap. Jadi tinggal sekali lagi dari fx sama dengan 0 kita buat x sama dengan gx ya. Lalu kita tinggal lakukan iterasi. Tetapi sekali lagi ya, dari rumus yang kita buat tadi belum tentu nanti akan menghasilkan yang konvergen seperti pada contoh di sini. Berapa kali kita ambil, ternyata setelah menggunakan rumus yang keempat ya, kemungkinan yang keempat baru kita bisa mendapatkan yang konvergen. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Nilai XN untuk awalan tadi itu bebas ya, Pak ya? Bebas. Silahkan. Ini terbuka juga. Jadi artinya kita tinggal atur-atur aja ya. Makanya kalau dihitung manual, kita hitung seperti tadi di Word ya saya tulis itu satu-satu itu lumayan repot ya. Dengan menggunakan bantuan Excel ini kan dengan membuat rumus ini kita tinggal atur-atur saja ini. Kalau sudah benar rumusnya, nah tinggal lihat di mana yang menghasilkan yang konvergen ini. Ada lagi? Baik, ya. Mungkin saya mau bertanya, Pak. Ya. Mengenai yang tadi rekayasa aljabar yang tadi kok bisa hasil ininya beda ya, Pak? Ada ininya benar gitu. Penyebabnya apa ya, Pak? Kenapa? Ini kan yang tadi ada 4
persamaan ya. Kemungkinan, ya. Ya, itu kan Hmm. benar semua ya persamaannya, hampir Ya, sama. persamaan. Tiga. Nah, kenapa itu bisa berubah ya, Pak? Maksudnya bisa berbeda satu sama lain gitu. Padahal persamaannya itu sebenarnya sama. Ya, sebenarnya bersama-sama ya. Itu karena memang apa namanya? Namanya juga apa namanya? Pendekatan hampiran ya. Oke. Boleh jadi dari pengambilan apa awalnya gitu ya. Tidak pas gitu ya. Boleh jadi dari situ. Memang ada syaratnya untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan yang convert. Karena kan setiap persamaan mana tadi ya? Ini ada masing-masing yang punya syarat, misalkan kalau kayak kasus di sini ya, ini X-nya tidak boleh sama dengan apa ini? 0 gitu kan ya. Boleh jadi dari apa? Dari perhitungan apa namanya? Dari perhitungan dengan mengambil nilai awal, ada yang menyebabkan syarat ini tidak dipenuhi misalnya. Jadi kan ini X kuadrat tidak boleh sama dengan berapa? Tidak boleh sama dengan 3 gitu kan ya. Misalkan iterasi sebelumnya, gitu ya, iterasi sebelumnya mungkin menghasilkan nilai X sedemikian rupa yang ini menjadi apa namanya? Sangat dekat dengan 3 sehingga ini menjadi lebih besar. Otomatis giliran berikutnya menjadi apa? Menjadi galatnya menjadi lebih besar. Nah, ketika dihitung berikutnya lagi, boleh jadi menjadi galatnya jadi kecil lagi seperti tadi di contoh galatnya berubah-ubah gitu. Ya. Kalau secara matematik karena gini, kalau menggunakan apa namanya? Menggunakan menggunakan teorema gitu istilahnya ya. Menggunakan teorema ya kita akan mendapatkan nilai yang eksak. Tapi kalau menggunakan hampiran ya, menggunakan hampiran boleh jadi kita menelusurinya itu mengarah ke apa namanya? Ke yang divergen gitu. Ya. Jadi ketika X-nya sangat dekat, X kuadratnya sangat dekat dengan 3 ya. Ini akan menyebabkan ini menjadi sangat besar. Menjadi sangat besar. Sehingga menjadi divergen seperti tadi ya. Demikian pula di sini sama. Ketika apa namanya? Mungkin X-nya sangat ketika X-nya mendekati nilai 0 X kuadrat. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, boleh jadi dari kemungkinan-kemungkinan ini menghasilkan yang divergen, menghasilkan yang konvergen. Ya. Yang kita pilih tentu saja yang menghasilkan yang konvergen. Oke, ada lagi? Oh, belum di-share ini ya, sebentar ya. Saya kira sudah. Nah. Ya, jadi, nah ini ya, jadi yang saya kira sudah masuk. Oke ya, jadi ketika kita pilih misalkan, jadi kemungkinan ini tidak mendapatkan juga ya, tidak mendapatkan yang apa? Tidak mendapatkan yang konvergen ya. Yang dua juga tidak gitu ya. Yang 3 juga tidak, dan baru di sini yang dapat. Jadi banyak faktor sekali lagi, boleh jadi karena menyebabkan kalau di 2 dan 3 boleh jadi karena penyebutnya menjadi mendekati 0 ya. Boleh yang ini juga sama ya, bisa jadi karena apa? Galatnya misalkan dengan iterasi yang ini menghasilkan galat yang ternyata galatnya menjadi berubah. Secara hitungan matematik ya bisa dihitung ya, ketika X-nya 1 dihitung. Namun ternyata menghasilkan nilai sekian. Kemudian begitu dihitung X2 sekian, tapi galatnya makin besar gitu. Nah, itu juga kalau galatnya makin besar kan berarti tidak sesuai dengan yang diinginkan.
Jadi hitungan matematisnya bisa beda. Oke ya, kita lanjutkan. Ini berarti tadi salah ini ya. Ya, intinya begitulah, ini kalau dihitung manual kira-kira gitu. Tapi kita gunakan bantuan ini. Sebenarnya juga ketika kita hitung ini kan kalau secara matematik ini dengan ini harus sama gitu. X ini dengan X ini harus sama. Ya. Jadi kalau ini satu, ini juga harusnya satu, gitu. Harusnya. Ya, kalau dari sini gitu. Seandainya dia bisa mendekati nol. Tetapi yang X ini sebenarnya yang ini ya, ini adalah nilai ketika dimasukkan ke sini, ini adalah X sebelumnya gitu. Jadi bukan X yang kita sedang hitung. Ya. Ini sebelumnya. Itu juga yang akan menjadi faktor. Menjadi hasilnya menjadi divergen. Kemudian yang berikutnya adalah metode Newton. Nah, metode Newton ya, atau metode Newton-Raphson ya, dibandingkan dengan metode yang sebelumnya ya, itu akan menghasilkan konvergensi yang lebih cepat, artinya iterasinya bisa lebih sedikit. Tadi dengan menggunakan iterasi tetap juga sebenarnya ketika pas persamaan yang kita ambil ya, itu akan mendapatkan lebih cepat nilai dibandingkan dengan metode revelasi atau metode bagi dua ya. Nah, bagaimana metode Newton-Raphson ya? Kalau misalkan kita punya grafik Y sebagai fungsi X ya. Dan titik potongnya misalkan ya ini akar sebenarnya ya. Ini X0-nya di sini. Akar eksaknya. Nah, kalau kemudian kita ambil, saya buatkan sebuah garis lurus saja supaya sorry, gradien bukan garis potong, sorry. Kalau misalnya kita ambil satu garis yang menyinggung kurva ini, misalkan garis menyinggung kurva di titik ini nih. Gambarnya, sorry. Ya. Kemudian ada satu garis yang menyinggung kurva ini di satu titik. Nah, ini adalah garis singgung di titik ini terhadap kurva Y sama dengan fx ya. Nah, maka titik potong dari garis singgungnya ini kan di sini, katakan saja x.
Misalnya ini X1. Jadi titik X1, Fx1. Ini memotong sumbu X di X2. Nah, X2 ini yang nanti akan menjadi hampiran dari X0. Kemudian kita buatkan lagi garis singgung di titik X sama dengan X2, maka ketika kita buat lagi garis singgung, perpotongannya akan makin dekat dengan X0. Ya. Itu idenya ya. Jadi pertama, hampiri dulu dengan memilih apa? Memilih X1, ya, memilih X1. Kemudian kita dapatkan garis singgung pada X sama dengan X1. Dari situ dapatlah titik potongnya X2. Nanti kita buat garis singgung dengan X sama dengan X2. Maka ketika kita buatkan lagi ada titik potong X3. Kita ulangi lagi, dapat titik potong X4 dan seterusnya. Nah, titik potong itulah yang menjadi hampiran terhadap X0. Kalau kita ingat bahwa persamaan garis singgung, ya, PGS, persamaan garis singgung, itu kan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dan garis singgung pada suatu titik, pada kurva, itu kan tidak lain adalah turunan. Ya. Jadi M ini bisa kita ganti jadi turunan dari X. Ya. F aksen X di X1. Ini F aksen X1 dikalikan dengan X min X1. Y1-nya sendiri adalah Fx, kan ya? Y1-nya ini Fx. Jadi Y dikurangi Fx. 1. Ya. Nah, titik potong itu kan berarti terjadi ketika apa? Titik potong itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X. Ya, ini Y sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan apa kalau gitu? Maka kita akan dapatkan F min Fx1 sama dengan F aksen X1 dikali X min X1. Atau kalau ini kita pindahkan ke ruas kiri berarti minus Fx1 dibagi dengan F aksen X sama dengan X min X1. Sehingga dapatlah bahwa X1 atau X, sorry ya, dapatlah X ya, sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi dengan F aksen X 1 ya, ini maaf. Dengan catatan di sini F aksen X1-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, titik potongnya ya kita sebut sebagai X2. Nah, ini. Jadi misalkan dia memotong di Y sama dengan 0 dan X sama dengan X2 gitu. Maka X2-nya berarti X1 dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan F aksen X1. Jadi kita bisa gunakan rumus ini gitu ya. Oke. Nah, dari sini kalau kita perumum berarti kan kita akan dapatkan Xn, katakan Xn plus 1 adalah Xn dikurangi dengan F Xn dibagi dengan F aksen Xn. Jadi algoritmanya sekarang kalau kita ingin dapatkan itu, pertama kita pilih dulu X1 ya. Sebarang ya. Pilih X1. Kemudian yang kedua hitung Xn plus 1. Dari rumus dengan menggunakan rumus Xn plus 1 adalah tadi Xn min
Fxn dibagi dengan F aksen Xn. Nah, galatnya tinggal selisih dari ini dengan sebelumnya ya. Jadi galatnya hitung galat ya. Digalat ke galatnya adalah mutlak, kita ambil galat mutlak aja, Xn plus 1 dikurangi dengan X. Kemudian yang keempat ulangi aja. Ulangi 2 dan 3 gitu. Sampai diperoleh galat yang kurang dari galat yang diinginkan ya. Galat yang diinginkan. Oke, contoh. Kan tadi apa? X pangkat 3 dikurangi 2X min 5 ya. Sama dengan 0. Hampiri ya. Hampiri akarnya, hampiri X dengan metode Newton-Raphson ya. Kita buat ini kan fx-nya ya. Fx-nya sama dengan X pangkat 3 min 2X min 5. Kita dapatkan juga F aksen X-nya. Berarti 3X kuadrat min 2. Gitu kan ya? Oke. Sudah, tinggal kita hitung. Ya kan, untuk hitungan pertama, kita pilih X1 sama dengan 2 lah. Misalnya. Ya. Kalau X1 sama dengan 2 berarti X2-nya, berarti kan X1 dikurangi dengan F2 dibagi dengan apa? F aksen 2. Jadi kita artinya harus hitung apa dulu? Harus hitung F2. F2 berapa ini? 8 dikurangi 4. Berapa 8 kurangi 4? 4 ya? Dikurangi 5, min 1. Ya. Min 1. Jadi X1-nya 2 dikurangi min 1 dibagi dengan, masukkan ini 2. 12 ya? Kurangi 2. 10 Pak. Ini. 10. Berarti jadi 2,1 ya? Oke. 2,1. Galatnya berarti X2 kurangi X1, 2,1 dikurangi 2. Oke. 0,1. Berikutnya apa? Berikutnya N2-nya, X2-nya kan sudah tahu tadi, X2-nya yang 2,1 ya. Maka X3, nah berarti kita harus cari dulu berapa F 2,1 kita cari, lalu F aksen 2,1 juga kita cari berapa, baru kita dapatkan X3 ya. X2 dikurangi F 2,1 dibagi dengan F aksen 2,1. Nanti ketemu. Ketemu lagi galatnya. X3 dikurang X2. Coba kita lihat. Oke, ini ya. Baik, coba kita lihat. Nah, tadi sebentar.
interruption ya, siswa yang sama ya. Kemana ininya sebentar, f aksen harus tahu f aksen xn ya. Galat. Kita pilih tadi 2 ya. F aksen tadi apa? Udah dicatat rumusnya? Jadi kalau X pangkat 3 min 2X min 5 ya. X pangkat 3, berarti ini pangkat 3 dikurangi 2 dikali X dikurang 5. Ini sama dengan 3X kuadrat ya. 3 dikali 3 bintang X pangkat 2 dikurangi 2 ya. 10 tadi ya. Ya baik. Nah, di sini nih masukkan rumus ininya. X berikutnya adalah XN gitu kan ya, dikurangi gitu kan? Dikurangi FXN dibagi F aksen XN. Oke, 2,1 cocok tadi ya hitungan tadi ya. Ya udah, ini tarik saja ini. Ini rumusnya nanti galatnya absolut dari ini dikurangi ini. 0,1 ya. Cocok tadi. Oke, baik. Kita tarik rumusnya ini. Bawah. Nah, ternyata kita mendapatkan akar yang lain ya. Yakni yang 2, kan kurang dari 0,01 ya, kurang dari 0,01. Nah, ya betul ya, kurang dari 0,01. Kita dapatkan. Kalau yang tadi kan 2,7 ya. Kalau kita pilih satu gimana? Kemana arah dekatnya? Kalau kita pilih 0,5 kemana? Masih belum. Mungkin harus kita tarik ke bawah, siapa tahu. Sama ya, ke akar yang sama. Nih, sudah di sini sudah cukup nih akar. Jadi nanti pemilihan ini akan apa namanya? Pemilihan awal ya. Kalau tadi kita pilih 2 ternyata langsung dekat. Karena memang ternyata ada untuk 2 dekat ke sini gitu, udah dekat ke akar ini. Tadi ya kalau yang 0,27 berapa tadi? 29 ya? 0,28. Kita ambil 0,3 gimana? Ini mungkin ada pembagian dengan 0 ya. Salah, 0,3, 0,5. Sama ke angka yang sama tadi ini.
Ya. Ya, cukup dengan ini. Ya sebenarnya masih ada satu akar lagi yang belum kita ketemukan ya. Karena X pangkat 3 min 2 X min 5 ada 3 akar gitu. Yang sudah kita temukan tadi akarnya adalah 0,27 atau 0,28 ya. 0,28, kemudian 2,09, satu lagi belum. Tapi ini relatif lebih cepat ya. Kalaupun ambil 5 mungkin cuma beberapa ya. Bisa dihitung ininya. Nggak ditarik ke bawah, coba kalau ditarik ke bawah. Nih. Di sini nih ya. Kalau 5 awalnya ya. Kalau 2 tadi udah dekat sekali. Baik ya, kalau pakai Excel ini tinggal cara memasukkan rumusnya begini ya. Bantuan. Kira-kira akarnya berapa saja sih kalau kita buat, coba kita buat grafiknya. Ini X, ini Fx. Ini misalnya kita ambil dari minus 5, coba kita cek. Berarti X pangkat 3 dikurang 2 kali X dikurangi 5. Oh, ini misalkan min 5, min awal ditambah awal ditambah 0,5, kan ininya 0,5. Kelihatan ini di mana ya? Sebentar. Begini sebentar ya. Gedean. Dari min 5 sampai 5 saja. Salah, ini bikin grafik sebentar. Pak, saya udah lama nggak pakai ini. Oke, scatter. Ini maksudnya. Ya, nampaknya memang memotong di sini ya. Di satu ini ya. Nah, di sekitar ini. Tadi yang kita dapat 2,1 atau 2,09 ya ini ya.
Ya, daerah sini. Mungkin akarnya, kalau X pangkat 3 itu akarnya di 0 ya. Ini digeser. Oh iya. Ada 2 harusnya. Kita dulu sama ini ya. Oh, pakai metode itu. Oke, ya. Jadi, itu cara menggunakan apa? Metode Newton-Raphson ya. Jadi kita dapatkan akar yang lain ya. Yang sebelumnya 2,27. Tapi dekat ya, 2,27 dengan 2,09. Berapa tuh selisihnya ya? Ya, di satu akar di situ benar ya. Di akar yang dekat ya, 2,27 dengan 2,09 ya. Jadi di sekitar 2 ya, di sekitar 2. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Satu lagi ya, kayak 10 menit. Satu lagi adalah metode oh, pantesan beda. Ini 3X ya, bukan 2 ya. Pantesan jelas beda kak. Sorry, bukan 2 ya. Sorry. Pantesan agak beda ya. Yang tadi X pangkat 3 min 3X harusnya bukan min 2X ya. Tapi min 3X. Min 5. Ya, ini min 3X min 5. Ya oke lah, apa-apa ya. Tapi itu intinya ya. Kita coba kalian hitung nanti bagaimana kalau ini 3X ya. Apakah sama dengan yang sebelumnya ya. Baik, kita akan lihat satu lagi ya, satu metode lagi terkait dengan penentuan akar ya. Yakni metode secant ya. Metode secant ini jadi merupakan boleh dikatakan gagasannya ya berawal dari metode Newton ya. Nah, cuman persoalannya kan kalau menggunakan metode Newton, menghitung turunannya sendiri, kalau fungsinya masih sederhana kan enak sebenarnya. Kalau fungsinya masih sederhana. Tapi kalau fungsinya sudah rumit, nah maka turunannya juga rumit gitu. Lagi kalau ngitungnya harus kombinasi dari hasil kali, hasil bagi, kemudian aturan rantai gitu kan ya. Kalau tadi masih contoh yang sederhana gitu, turunannya bisa. Nah, untuk menggantikan jadi alih-alih menggunakan turunan ya,
maka turunan dari F aksen, turunan dari F-nya tadi ya, kita ganti oleh hasil bagi. Karena kan kalau kita ingat konsep turunan itu adalah apa tadi? Gradien. Ya. Jadi turunan adalah gradien. Jadi turunan F aksen X itu ya. Sebentar. Ini. Sama dengan gradien. Gradien itu kan apa jadi begini ya? Kalau gradien, kalau kita ambil misalnya, nah ini garis, ini xn, f xn, dari sini kan ada titik juga apa? Katakan xn sebelumnya ya, misalnya ya. Oke, ini aja saya nggak usah gambarkan lah. Jadi gradiennya kan delta Y per Y ya. Berarti boleh kita tuliskan delta Y per delta X. Delta Y-nya misalkan F xn dikurangi dengan F xn min 1 dibagi dengan delta X adalah xn min 1. Ya, itu gradien. Jadi ini untuk mengganti turunannya ya. Nah, namun di sini yang kita perlu adalah menebak dua angka nilai awal ya. Menebak xn min 1 dan xn. Jadi dari rumus yang tadi xn plus 1 sama dengan f sama dengan apa? Xn ya. Xn dikurangi gitu ya. Dikurangi fx dibagi dengan fxn sekarang dikurangi dengan f xn dibagi. Nah, f aksennya kita ganti dengan ini nih. Berarti kalau begitu dibagi ini jadi naik ke atas ya. Saya tulis dulu begini. Jadi seper f aksen x itu berarti xn dikurangi xn min 1 dibagi dengan ini ya, dibagi dengan fxn dikurangi dengan fxn min 1 dikalikan dengan tadi kan fxn berarti fxn ya. Jadi fxn dibagi dengan f aksen x f aksen xn ya. Jadi kalau dibagi, kalau di bawah kan jadi kebalik ini. Ini jadi naik ke atas, ini jadi turun ke bawah ya. Jadi seperti ini rumusnya ya. Dan algoritmanya pertama kita dapatkan, kita pilih katakan X0, pilih X0 dan X1 ya. Pilih X0 dan X1. Kemudian ya berikutnya hitung ya. Hitung X N plus 1 dengan rumus ini ya. Kemudian hitung galat gitu kan. Hitung galatnya. Selisih ini kan ya. Ulangi terus ya. Ulangi. Sampai apa? Sampai ditemukan hingga E kurang dari E yang diinginkan ya. Galat kurang dari galat yang diinginkan. Oke. Jadi ada dua angka yang kita pilih ya. Coba kita lihat langsung, saya pakai yang apa?
Kita pakai ini yang rumus yang sama ini ya, yang hasilnya ini. Sekarang metode second ya. Yang kita perlukan X. Ada F, XN. Tabelnya. Kita pilih misalkan awalnya taruhlah 1,9 ya, atau 2 dengan 2,1 boleh. 2 dengan 2,1 ini dipilih ya. Kalau kita hitung di sini ya. Fxn-nya adalah tadi X pangkat 3 ya. Pangkat 3 dikurangi 2 dikali X dikurangi 5. Oke. X pangkat 3 dikurangi 2 dikali X dikurangi 5. Xn-nya sama dengan apa tadi? X sebelumnya dikurangi dalam kurung ya. Xn min 1, Xn plus 1 berarti yang ini. Sorry, ini nih. Ya ini nih. Ini dikurangi yang sebelumnya dikali Fxn dikurangi dengan ini. Dikali dengan ini. Dibagi dengan Fxn plus 1 dikurangi dengan, ya dikurangi dengan ini. Galatnya ini ya, galatnya saya ini absolut X2 dikurangi X1. Ya, kalau sudah begitu tinggal ditarik saja sebenarnya. Perhatikan ini sudah kurang dari 0,01. Oke, jawabannya itu ya. Jadi sama ya. 2,094 ya. Sini 25, sini 5 ya, beda-beda tipis. Kalau diambil yang kurang dari 0,01 yang bawah lagi nih udah hampir mirip tuh. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti saya bagikan ininya modulnya ya untuk saya kirim nanti via ini.
Baik. Sementara sampai di sini dulu ya. Kemudian nanti saya akan bagi ininya modulnya dan ada PR lah ya. PR-nya ada 3 soal latihan ya. Soal latihannya kerjakan saja tiga-tiganya ya. Kerjakan tiga-tiganya. Kemudian silakan di caranya mungkin kalau hitungan awalnya saya diperlihatkan ya. Tekan iterasi 1 sampai iterasi 2 kalian lakukan hitungannya. Kemudian selebihnya silakan menggunakan alat bantu hitung ya. Kemudian tinggal dilaporkan ujungnya berapa hasilnya dan galaknya berapa. Setelah menggunakan ini, jadi boleh dilampirkan kalau pakai Excel tinggal dilampirkan saja hasil hitungan Excelnya ya. Kalau pakai program yang lain silakan tampilkan juga hasil programnya dan hasil akhirnya ya, laporan akhirnya. Jadi berapa hampirannya dan berapa galaknya ya. Oke, ada di soal nomor di soal latihan di bab 2 ya. Oke, itu saja. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.